Di tengah kemajuan dunia medis modern, tanaman herbal tetap menyimpan kekuatan yang tak tergantikan. Banyak tanaman liar yang selama ini dianggap remeh, ternyata menyimpan rahasia penyembuhan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam video kali ini, kita akan kembali membahas 10 tanaman herbal yang telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara, sebagian bahkan sudah diteliti secara ilmiah. Tanpa banyak disadari, mereka menjadi bagian penting dalam warisan pengobatan tradisional Nusantara. Mari kita kenali 10 tanaman herbal yang tidak hanya tumbuh liar, tetapi juga membawa harapan bagi kesehatan tubuh manusia. 1. Patikan kebo. Tanaman ini mudah dikenali dari bentuknya yang kecil dan tumbuh merambat di tanah. Dalam tradisi pengobatan rakyat, patikan kebo digunakan untuk mengatasi batuk berdahak, diare, dan asma. Air rebusan daunnya sering dijadikan minuman peluruh dahak sekaligus meredakan sesak napas. Penelitian modern menunjukkan adanya senyawa antimikroba dan antiinflamasi di dalamnya, yang berpotensi mendukung penggunaannya dalam gangguan pernapasan ringan. 2. Ekor kucing. Dengan bunga merah panjang yang menjuntai seperti ekor, tanaman ini sering dijadikan tanaman hias. Namun lebih dari itu, masyarakat memanfaatkan daun dan batangnya sebagai ramuan pencuci darah dan pelancar menstruasi. Air rebusannya juga dipakai untuk mengurangi keputihan dan pembengkakan ringan. Meski belum banyak diteliti secara klinis, penggunaan luas di Asia Tenggara menunjukkan potensi manfaatnya. 3. Rujak polo. Tanaman ini dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai penambah vitalitas dan stamina. Akar dan buahnya sering digunakan dalam ramuan jamu untuk meningkatkan gairah dan memperkuat fungsi ginjal. Beberapa tradisi pengobatan timur seperti Ayurveda juga memanfaatkan rujak po sebagai tonikum untuk pria. Kini, senyawa dalam tanaman ini tengah diteliti karena kemampuannya mendukung produksi hormon testosteron secara alami. 4. Patik emas. Tanaman ini tumbuh tegak dengan daun berbentuk menjari dan kerap dijumpai di kebun atau ladang. Dalam pengobatan tradisional, patik emas digunakan untuk menyembuhkan sariawan, luka ringan, serta mengurangi peradangan pada kulit. Getahnya yang berwarna putih sering dioleskan langsung pada luka untuk membantu proses penyembuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki aktivitas antibakteri dan antiinflamasi yang cukup menjanjikan. 5. Bandotan. Sering disebut wedusan karena aroma khas yang menyengat, tanaman ini justru kaya manfaat. Daunnya digunakan sebagai penurun demam, pelancar haid, dan penyembuh luka luar. Rebusannya dipercaya meredakan batuk dan nyeri akibat peradangan. Penelitian menemukan bahwa bandotan mengandung senyawa yang bersifat anti kanker, anti nyeri, dan antimikroba. Tanaman ini juga mulai dilirik sebagai kandidat obat herbal malaria. 6. Gempur batu. Salah satu tanaman paling populer untuk pengobatan batu ginjal secara tradisional. Air rebusannya digunakan untuk meluruhkan batu di saluran kemih, mengatasi anyang-anyangan, dan meredakan nyeri pinggang. Meskipun belum banyak studi klinis, penggunaannya sangat luas di kalangan masyarakat dan dikenal aman jika dikonsumsi dalam dosis wajar. Khasiatnya sebagai peluruh kencing menjadikannya andalan dalam pengobatan rumahan untuk gangguan ginjal. 7. Daun sendok. Tanaman kecil dengan daun bundar yang mengilap ini dikenal sebagai obat sariawan, radang tenggorokan, dan batuk. Air rebusan daunnya sering digunakan untuk mencuci luka, mengobati infeksi ringan, dan mempercepat penyembuhan jaringan. Getah segarnya bisa langsung dioleskan ke kulit yang terluka. Secara ilmiah, daun sendok mengandung senyawa aktif dengan efek antibakteri dan anti radang, mendukung reputasinya dalam pengobatan tradisional. 8. Dandang gendis. Tanaman yang satu ini semakin populer berkat kemampuannya membantu penyembuhan luka akibat virus, seperti herpes dan cacar. Daunnya yang tebal digunakan sebagai ramuan luar untuk luka bakar dan gigitan serangga. Rebusan daunnya juga dipercaya memperkuat daya tahan tubuh dan meredakan demam.
Beberapa riset di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki aktivitas antivirus yang cukup kuat, khususnya terhadap virus herpes simplex. 9. Sembung rambat. Tanaman yang tumbuh menjalar ini memiliki aroma khas dan digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti batuk berdahak dan sesak napas. Daunnya sering direbus untuk dijadikan ramuan pasca melahirkan, mempercepat pemulihan luka dalam, dan memperkuat paru-paru. Senyawa dalam tanaman ini juga membantu melegakan saluran napas dan memiliki efek bronkodilator. Penggunaannya meluas di berbagai daerah sebagai tonikum paru-paru alami. 10. Waung. Tanaman yang memiliki aroma tajam namun menyegarkan ini banyak digunakan sebagai bahan masakan tradisional seperti botok. Dalam pengobatan tradisional, waung dipercaya mampu memperkuat sistem pencernaan, meredakan pegal linu, dan meningkatkan nafsu makan. Rebusan daunnya diminum setelah sakit untuk membantu pemulihan tenaga dan memperbaiki metabolisme tubuh. Meskipun masih jarang diteliti secara ilmiah, keberadaan waung dalam banyak budaya kuliner dan pengobatan lokal menjadi bukti keampuhannya. Tanaman herbal tidak selalu datang dari kebun yang tertata atau pot yang rapi. Seringkali, mereka justru tumbuh liar, menjadi saksi bisu warisan pengobatan yang turun dari generasi ke generasi. Menjaga, mengenali, dan memanfaatkan tanaman ini adalah bagian dari upaya kita melestarikan kearifan lokal Nusantara. Terus ikuti seri ini untuk mengenal lebih banyak lagi tanaman-tanaman yang tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menghubungkan kita dengan alam dan sejarah panjang penyembuhan tradisional.